Aku sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun, Swilokyu, dan juga Sihun memulai rencana mereka, yang mana mereka melakukan pertemuan dengan semua Heavenly Ancestral dari semua ras yang datang ke benua Qiankun. Awalnya, Chuyun harus bertarung dengan Zenyu, tapi berkat rencana dari Sihun, Chuyun pun memutuskan untuk berdiskusi dengan mereka. Swilokyu juga ada di tempat itu. Hal ini membuat para Heavenly Ancestral tidak berniat melakukan hal yang aneh. Chuyun kemudian membuat kesepakatan dengan mereka, yang mana mereka bisa mengirimkan murid di bawah ranah Heavenly Ancestral untuk bertarung dan juga mendapatkan slot masuk ke pagoda pemurnian iblis. Dengan begini, mereka bisa menjaga hubungan mereka di antara para ras dari Lautan Bintang. Mereka juga akhirnya setuju dengan rencana Chuyun, dan juga mereka bersedia untuk mengirimkan murid mereka. Melanjutkan video sebelumnya, di arena pertarungan kota Nanming, para murid dari ketiga ras mencoba untuk bertarung. Di sana, Xionghu yang merupakan teman Chuyun dari ras siluman beruang raksasa berniat bertarung melawan mereka. Tapi sayangnya salah satu murid dari ras siluman masih terlalu kuat untuk bertarung melawannya. Walaupun Xionghu baru saja mencapai ranah Kaisar Supreme, tapi dirinya bukanlah tandingan bagi mereka semua. Di sisi Sui Liu, dia juga sedikit kebingungan dengan rencana Chuyun ini, yang mana mereka seharusnya masih bisa menyegel pagoda pemurnian iblis tanpa harus melakukan hal seperti ini. Chuyun menjelaskan kalau hal itu memang benar, tapi sayangnya mereka tidak akan bisa bergerak jika terus bersembunyi. Lagi pula jika mereka mencoba membunuh para Heavenly Ancestral itu, maka mereka tentu saja akan bisa dikalahkan dengan mudah. Menurut Chuyun dari beberapa pengalamannya di masa lalu, dia yakin rencana ini bisa dirinya lakukan untuk menyingkirkan mereka semua. Yang mana tubuh Chuyun saat ini memang sebanding dengan Heavenly Ancestral, tapi sayangnya kekuatannya masih berada di ranah Heavenly Emperor. Karena hal itulah, Chuyun berniat memasuki pagoda pemurnian iblis untuk mendapatkan kesempatan menjadi lebih kuat sekaligus membunuh mereka dari belakang. Tak lama kemudian, Xionghu berhasil dikalahkan. Musuhnya itu yang merupakan salah satu murid dari ras siluman mencoba menantang lagi orang-orang dari ras manusia. Setelah semua itu, Bailey Kuangseng muncul dengan identitas Bailey Batiannya. Di sana, dia mencoba berniat menggunakan kekuatan barunya yang saat ini sudah berhasil meningkat ke ranah Kaisar Supreme. Tapi sayangnya, beberapa murid juga ikut campur dalam pertarungan itu. Si Jin dari ras iblis raksasa dan juga Linze dari ras naga juga ikut turun tangan dan ingin bertarung dengan Bailey Batian. Xionghu sangat kesal dengan mereka bertiga, yang mana ras mereka bertiga sengaja bekerja sama untuk mengalahkan ras manusia agar ras manusia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki pagoda pemurnian iblis. Murid dari ras siluman itu terlihat sangat sombong. Dia tidak peduli jika ketiga ras mereka bekerja sama. Lagi pula, mereka sudah mengamankan 10 slot untuk memasuki pagoda pemurnian iblis. Sui Liu sangat ketakutan melihat semua ini. Jika mereka berhasil menang dan juga mereka tidak memiliki penantang lain, maka umat manusia tidak akan memiliki kesempatan. Chuyun kemudian menyuruhnya untuk tenang, karena bagaimanapun Bailey Kuangseng bukanlah orang yang mudah dikalahkan oleh murid dari ketiga ras itu. Di sana Bailey Kuangseng mencoba sedikit memprovokasi mereka bertiga. Dia juga mengeluarkan monumen Dewa Petir yang diberikan oleh Chuyun sebelumnya. Melihat monumen itu, Linze menyadari kalau kekuatan Bailey Kuangseng bisa meningkat karena Heavenly Emperor tingkat 7. Dia tidak menyangka monumen itu bisa membuat seseorang menjadi sangat kuat. Si Jun sama sekali tidak peduli, karena mereka bertiga sudah bekerja sama, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Pada pertarungan itu, Bailey Kuangseng berhasil menahan mereka bertiga. Dengan bantuan monumen Dewa Petir, dia juga bisa sedikit memukul mundur mereka bertiga. Tapi sayangnya kekuatan Bailey Kuangseng masih belum cukup. Si Jun bahkan menggunakan teknik yang kekuatannya setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh Heavenly Ancestral. Hal ini membuat Bailey Kuangseng tidak bisa mengalahkan mereka. Xing Wu yang melihat pertarungan itu menjadi tidak terima, karena bagaimanapun kekuatan yang mereka gunakan setara dengan Heavenly Ancestral. Sedangkan aturan pertarungan ini adalah murid di bawah ranah Heavenly Ancestral.
Mereka bertiga tidak peduli dengan hal itu. Mereka hanya menjelaskan kalau mereka bertiga berada di ranah Heavenly Emperor. Walaupun kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada ranah mereka, tapi tetap saja mereka masih memenuhi peraturan untuk mengikuti pertarungan ini. Dari apa yang sudah terjadi, ketiga ras ini ternyata memang licik. Si Jun bahkan mengusir Bailey Kwangseng untuk turun karena dia bukanlah lawan bagi mereka. Tapi tak lama kemudian, Chuyun ikut turun tangan. Mendengar perkataan dari mereka bertiga itu membuat dirinya bisa memahami hal yang tidak seharusnya dia pahami. Yang mana dari awal dia tidak berniat bertarung. Karena mereka bertiga mengatakan hal yang bagus, maka Chuyun pun memutuskan untuk bertarung. Chuyun juga menjelaskan satu hal kepada mereka, yang mana tubuh Chuyun memang setara dengan master di ranah Heavenly Ancestral. Tapi sayangnya, ranah yang dia miliki tetaplah ranah Heavenly Emperor. Karena hal inilah, dirinya tentu saja masih diperbolehkan bertarung melawan mereka. Melihat perbuatan Chuyun itu membuat para Heavenly Ancestral menjadi kebingungan. Cui Lokyu bahkan tidak berniat mengganggu hal itu, karena bagaimanapun dia hanyalah sisa jiwa dan dia tidak berhak melarang ataupun membuat keputusan. Sedangkan di sisi Chuyun, dia merasa muak dengan mereka bertiga. Dia kemudian menyuruh mereka bertiga langsung menyerangnya secara bersamaan. Dia tidak ingin membuang banyak waktunya untuk meladeni mereka. Mereka bertiga yang tidak terima juga meremehkan Chuyun. Mereka percaya kalau Chuyun hanya menggunakan sebuah artefak untuk bertarung. Dia bahkan mencoba melukai Zenyu dengan artefaknya itu. Chuyun dengan santainya menerima semua perkataan itu. Dia bahkan berjanji pada mereka bertiga kalau dirinya tidak akan menggunakan satu gulungan maupun satu senjata. 诸位如此遵守比试规则，这波稳了。那我就不用武器和。三个合力之下，你不堪一击，和你一起上。准备好送死吗？ Pada pertarungan itu, Chuyun bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Walaupun mereka menggunakan kekuatan di ranah Heavenly Ancestral, tapi di sisi Chuyun semua itu bukanlah halangannya. Dengan mengandalkan tubuhnya saja, Chuyun berhasil memukul mundur mereka bertiga. Chuyun kemudian mengambil 10 token slot masuk untuk memasuki pagoda pemurnian iblis. Semua Heavenly Ancestral yang melihatnya menjadi sangat kesal. Mereka mencurigai Chuyun yang memang melarang mereka semua untuk memasuki pagoda pemurnian iblis. Chuyun mengatakan kalau dirinya tidak pernah melarang mereka. Lagi pula, dia akan memberikan mereka slot token masuk ini, tapi tidak dengan secara gratis. Chuyun kemudian memulai rencananya yang lain. Dia menjelaskan kepada mereka kalau dirinya akan melelang 7 slot token masuk. 3 slot token masuk akan dirinya simpan untuk para ras manusia. Sedangkan 7 token lagi, dia akan melelangnya seharga 50 juta batu roh. Mereka juga diperbolehkan menggunakan bahan langka yang mereka miliki ataupun dapatkan dari lautan bintang. Si-hun kemudian memulai rencananya itu. Dia membeli 1 slot token masuk untuk ras iblis raksasa miliknya. Dengan senang hati, Chuyun menerima pembayaran itu dan memberikan Si-hun 1 token masuk. Auli juga berniat membelinya. Tapi sayangnya harta langka yang diberikan oleh Auli tidak sesuai dengan keinginan Chuyun. Dia pun hanya menghargai harta langka itu seharga setengah dari token masuk. Chuyun kemudian meminta 25 juta lagi sebagai pelengkap. Tapi sayangnya Auli menolak untuk memberikannya. Dia bahkan mengatakan kalau Chuyun hanya menipunya. Chuyun sama sekali tidak peduli. Karena Auli tidak menginginkannya, maka Chuyun tidak akan memaksanya. Klan Nagaswani juga membeli 1 token, tapi sayangnya Chuyun menyadari kalau semua harta langka yang dijual adalah harta langka dari benua ini. Karena hal itulah, Chuyun hanya menghargainya 10 juta batu roh dan masih kurang 40 juta. Dia pun meminta Swani untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan 1 token. Mendengar hal itu, Swani tidak bisa berbuat banyak. Dia pun membayar sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuyun. Di sisi Auli, bawahannya juga ingin membelinya. Tapi sayangnya, Chuyun langsung menolak karena mengetahui kalau semua harta itu berasal dari benua Qiankun. Chuyun kemudian menyuruh mereka memberikan harta langka dari lautan bintang. Tapi jika mereka tetap menolak, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Karena masih tersisa 5 slot token, Chuyun pun berusaha untuk meyakinkan mereka untuk segera mendapatkannya. Zenyu akhirnya ikut tertarik. Dia membeli 2 slot token. Bawahan Swani dan juga Si-hun juga ikut membeli masing-masing 1 token. Setelah semua itu, Chuyun akhirnya memberikan 1 slot terakhir kepada ras siluman. Dia memberikan token itu sebagai hubungan baik antara ras siluman. Lagi pula, di benua ini terdapat banyak ras siluman. Karena hal itu, Chuyun tentu saja tidak akan mengabaikan hubungan mereka.
Tapi dengan diberikannya token itu, Chuyun berharap jika suatu saat nanti dirinya perlu membuat kekacauan di benua 10.000 siluman, maka dia tidak perlu ragu dan juga memikirkan keselamatan makhluk yang ada di sana. Auli menerima token itu, tapi sayangnya dia tidak yakin dengan perkataan Chuyun. Karena bagaimanapun di benua 10.000 siluman terdapat 2 Saint Agung yang berjaga. Dengan mengandalkan manusia seperti mereka tentu saja tidak akan bisa mengalahkannya. Chuyun sama sekali tidak peduli. Dia hanya berjanji akan pergi ke benua 10.000 siluman untuk mendapatkan sesuatu. Karena pelelangan ini sudah selesai, mereka pun harus segera pergi dari tempat ini untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing. Chuyun juga berharap mereka semua bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah di dalam pagoda permurnian iblis. Satu persatu dari mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Bahkan semua teman-teman Chuyun termasuk Swilokyu pergi dari sana. Tapi tak lama kemudian, Swilyu mendekati Chuyun. Dia khawatir dengan rencana apa yang akan dilakukan oleh Chuyun selanjutnya. Swilyu berharap agar Chuyun tidak membahayakan dirinya lagi. Swilyu juga menanyakan alasan Chuyun menjual token itu di saat mereka bisa memonopoli semuanya. Chuyun menjelaskan kalau itu sangat berbahaya. Saat ini mereka bukanlah lawan yang bisa dirinya lawan. Jika ras manusia mendapatkan semua token, maka sangat dipastikan ketiga ras itu akan bersatu untuk merebut semua keuntungan dari Chuyun. Chuyun memilih untuk membiarkan mereka ikut masuk dan ikut terlibat di dalam pagoda pemurnian iblis. Swilyu kemudian menanyakan kepada Chuyun siapa saja yang akan dirinya kirim untuk memasuki pagoda pemurnian iblis. Chuyun kemudian menjelaskan mengenai siapa saja orang yang akan masuk. Orang pertama yang Chuyun kirim adalah Fetian. Karena dia memiliki hubungan dengan ras siluman, maka kemungkinan dia akan mendapatkan sebuah peluang di dalam sana. Kemudian yang kedua, Chuyun akan mengirimkan senior Moang. Swilyu yang mendengarnya mencoba mengambil slot terakhir. Dia juga ingin masuk ke dalam pagoda pemurnian iblis. Tapi sayangnya Chuyun menolak. Dia tidak bisa membiarkan Swilyu berada di dalam masalah. Tapi Swilyu tetap saja ingin masuk. Dia yakin kalau dirinya bisa menghadapi orang-orang kuat di dalam sana. Chuyun kemudian menyuruhnya untuk tidak gegabah. Chuyun menjelaskan kalau untuk saat ini dialah kandidat yang paling pantas untuk masuk ke dalam sana. Dia berjanji akan melindungi dirinya dan juga yang lainnya ketika berada di dalam pagoda pemurnian iblis. Swilyu awalnya tidak yakin. Dia tidak terima Chuyun yang pergi ke sana karena bagaimanapun Chuyun adalah penguasa tempat ini. Chuyun pun menyuruh Swilyu untuk mengerti, yang mana karena dirinya adalah penguasa wilayah ini, maka karena hal itulah dia harus pergi untuk mengalahkan mereka semua. Swilyu yang mendengarnya tidak bisa melarang Chuyun. Dia pun hanya bisa berharap agar Chuyun tetap baik-baik saja. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.